mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital. Dengar kita bersama di Kabar IKN hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan di Kabar IKN hari ini kami akan berbincangkan terkait dengan pembangunan gedung pemadam kebakaran IKN. Ya, seperti apa update perkembangannya? Kami sudah bersama dengan presenter RRI IKN, Epi Mau. Epi, selamat pagi. Selamat siang ya waktu IKN ya. Ya, selamat siang Rizwan, selamat siang pendengaran pemirsa RRI di mana saja Anda dapat menangkap siaran kami dengan baik itu melalui terestrial maupun di RRI Digital atau rri.co.id. Kami sampaikan kepada Anda semua. Mungkin saat ini Anda tengah menyaksikan cuplikan dari salah satu pos damkar yang dibangun di IKN. Dari cuplikan ini memang progresnya baru mencapai 50%. Akan tetapi ini baru salah satu contohnya. Ini baru di pos 3 ya. Ada beberapa pos lain yang memang on progress pembangunan dan seperti yang disampaikan oleh Direktur dari OIKN atau Badan Otoriti IKN, Dr. Onesimus Pelindrung. Dari progres pembangunan, beliau menyampaikan bahwa dalam pembangunan damkar di IKN ini, Rizwan dan pendengar, ada hal-hal yang diperhatikan, termasuk nantinya dengan respon time yang akan diberikan oleh damkar atau pos-pos damkar di IKN yang tersebar di seluruh wilayah IKN dengan jumlah 8 pos damkar. Dari 8 pos damkar ini, respon time yang dijanjikan adalah 7 menit. Karena memang jarak satu pos damkar ke KIPP ini sudah dihitung maksimal jaraknya adalah 3 km. Dan saat ini juga per hari ini sudah sampai dengan hari ini pemetaan digital akan potensi ancaman kebakaran di IKN tengah dilakukan. Supernya karena ini didigitalisasi begitu. Ketika terjadi ketika terjadi peristiwa kebakaran begitu, tanpa kita harus menelpon ke pusat pelayanan pemadam kebakaran, dengan sendirinya akan ada laporan masuk atau notifikasi, dan ini terbangun dalam sistem EWS atau early warning system yang dibangun di IKN. Reaksinya cepat begitu ya, Hekpi ya? Seperti apa, Risma? Reaksinya cepat ya, ketika ada kebakaran langsung diambil sikap yang tepat dan cepat begitu ya? Iya, 7 menit. 7 menit ya? Itu 7 menit. Ya. Baik. Dan ini lokasinya di mana, Epi? Pembangunan gedung ini? Ada beberapa sektor yang dibangun ya. Tentunya seputar wilayah KIPP. Kalau damkar ini memang dilihat daripada lokasi strategis yang mana pos dari 8 pos-pos ini tidak keluar dari kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP itu sendiri. Baik, ini nanti yang mereka ini ya, pos-pos ini yang akan mengcover seluruh wilayah di IKN ini ya. Benar sekali. Dan kalau dilihat dari potensi yang dipetakan secara digital itu bukan hanya cakupan ke pemadam kebakaran saja ya, tetapi terhadap ancaman bencana lain seperti banjir dan seperti angin puting beliung dan lain sebagainya. Ini semua menurut Dr. Onesimus akan didigitalisasi, sehingga bagaimana nantinya ketika ekosistem perkotaan IKN ini terbentuk, bukan berarti tidak akan pernah kena bencana atau dilanda bencana, tetapi diminimalisir. Khususnya dengan hari ini kita bicarakan tentang topik bagaimana memadamkan kebakaran. Nah, satu hal yang kita syukuri karena
ada semacam tukar teknologi yang dilakukan dengan beberapa negara luar termasuk Jerman di dalamnya, kemudian negara-negara yang punya pengalaman bagaimana memadamkan kebakaran. Tetapi menurut kembali ke Dr. Onesimus bahwa harus ada saat penyaring begitu. Artinya semua bentuk teknologi yang nantinya akan diintegrasikan di ibu kota Nusantara ini khususnya untuk pemadam kebakaran kita lihat kembali dengan asas pemanfaatan kemudian ke budget yang dimiliki. Ini targetnya nanti sampai kapan pembangunannya, Epi? Ketika ekosistem ini terjadi, artinya di 2045, berarti yang disampaikan sesuai dengan data yang disampaikan oleh Dr. Onesimus itu tidak sampai 2045. Kalau pada saat ini progresnya sudah 50%, beliau yakini tahun depan ini sudah akan tuntas juga. Ketika KEPP itu sudah terbentuk, Damkar juga sudah harus siap. Sudah harus siap ya, dan ada beberapa pos nanti akan ditempati berapa orang nih masing-masing posnya ini? Iya. Dan ada teknologi-teknologi lain yang mungkin yang lebih canggih digunakan dalam hal pemadaman kebakaran ini. Dan lazimnya seperti pada semua gedung atau bangunan yang ada di IKN ini memang sudah dilengkapi seperti pada gedung-gedung lainnya, itu adalah hydrant yang dengan tekanan cukup tinggi, tekanan air cukup tinggi untuk mengatasi begitu ketika respon time yang dimaksudkan itu yang 7 menit itu sehingga bisa maksimal begitu dalam penerapan atau menekan terjadinya melebar kejadian kebakaran begitu, Rizwan. Tapi sekarang ini masih fokus kepada pembangunan gedungnya dulu ya. Untuk SDM-nya ini nanti kapan akan mulai dilatih begitu? Izin Iwan, bagaimana? Rada putus. Untuk SDM-nya nanti terkait dengan pemanfaatan teknologinya nanti kan perlu dilatih juga. Ini kapan akan dimulai? Oh ya, tentu izin ya, kalau soal SDM kemarin memang ketika kita sampaikan atau kita tanyakan ke Dr. Palindrom, beliau sampaikan bahwa soal SDM ini nantinya memang harus mendapatkan pelatihan. SDM ini harus dipersiapkan sebelum nanti perangkat atau pengoperasian alat itu dilakukan, karena butuh SDM yang mumpuni. Ya tentu dari alat yang canggih butuh SDM yang paham dengan pengoperasian alat ini. Jika tidak ya untuk apa begitu, kata Dr. Palindrom. Baik, Epi, terima kasih waktunya untuk Pro 3 RRI pagi ini, Epi. Terima kasih banyak Iwan, terima kasih semua tim yang bertugas di Pro 3 pagi ini. Semoga informasi-informasi yang kita berikan ini dapat menambah kesana pengetahuan dari pendengar kita tentang bagaimana perkembangan terkini dari pembangunan dan pembenahan infrastruktur di kawasan Ibu Kota Nusantara. Salam buat teman-teman di IKN, selamat bertugas Epi. Salam Nusantara. Salam Nusantara Iwan, selamat siang, terima kasih banyak. Selamat siang waktu IKN. Pendengar, baru saja bersama kami reporter RRI IKN ya, Happy Mau tadi berbincang-bincang terkait dengan pembangunan gedung pemadam kebakaran di IKN ya, yang saat ini sedang berproses begitu ya, sudah sampai di 50% tahap pembangunannya dan masih akan terus berlanjut begitu dengan berbagai teknologi yang canggih tadi yang disiapkan dan dengan respon time yang cepat ya, 7 menit ketika peristiwa kebakaran terjadi, nanti langsung akan terdeteksi begitu ya oleh teknologi. Kami masih akan terus hadirkan informasi-informasi lainnya dan juga perbincangan-perbincangan lainnya menemani Anda pendengar di Indonesia Menyapa Pagi. Tetap terus bersama Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Mengudara di Ibu Kota Nusantara IKN, Smart Sustainable Forest City. Inilah RRI IKN 98,3 FM dan aplikasi RRI Digital.